Saya teringat gini ya, dengan kondisi secara global ya, karena pandemi banyak orang yang usahanya itu banyak terganggu lah ya gitu ya. Saya teringat diskusi Imam Malik sama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bilang rezeki itu harus dicari. Kalau nggak dicari kita nggak mungkin dapat rezeki. Terus Imam Malik bilang gurunya ya kan, dan jadi Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Imam Malik bilang nggak perlu dicari, rezeki itu dipanggil. Akhirnya terjadilah perdebatan dan Imam Syafi'i pulang, meninggalkan rumah dan perjalanan pulang dari rumah Imam Malik. Beliau menemui ada orang yang lagi panen anggur. Disitulah beliau bekerja membantu panen. Sore hari pulang kembali lagi ke rumah Imam Malik, ya kan? Memberitahu bahwa benar kan Syekh, bahwa rezeki itu harus dicari, dijemput gitu. Ini buktinya tadi saya itu bekerja pada orang yang panen anggur dan ini saya dapat fee, dapat komisi, dan ini sebagian untuk Anda. Kata Imam Malik, beliau bilang, kamu juga benar, rezeki itu harus dicari. Tapi saya juga benar, rezeki itu harus dipanggil. Tadi siang saya panas matahari, saya merindukan kali ya Allah, enak sekali kalau makan anggur ini ya gitu ya gitu. Tiba-tiba Allah datangkan kamu ke sini lagi bawa anggur. Berarti kan betul sekali, rezeki dipanggil juga bisa, dijemput juga bisa. Sekarang dengan kondisi kita saat ini, kita harus kreatif, harus cerdas gitu. Tidak harus kekeh harus, kalau memang selama ini kita keluar rumah mencari rezeki, menjemput rezeki, dengan kondisi kayak begini kita harus juga nggak masalah kita banting haluan istilahnya kan. Toh sekarang sudah teknologi canggih, bagaimana caranya kita mencari rezeki dengan metodenya Imam Malik dan gitu. Bagaimana mengundang rezeki itu. Disinilah perlunya atau pentingnya tadi ilmu pikiran tadi, kan? Saya lupa ya bahasa Inggrisnya itu apa ya. Jadi imajinasi itulah satu-satunya cara untuk melawan kenyataan saat ini. Jadi bayangkan saja, ya seakan-akan sudah ada, dan itu ketarik secara ilmu vibrasi, getaran itu ketarik. Apa yang kita inginkan itu akan menjadi kenyataan. Memang pikiran itu sangat dasar sekali. Makanya hadis Nabi itu yang hadis qudsi ya, saya tergantung persakan hambaku. Anak idadoni abdi, saya tergantung persakan hamba. Ini akan berarti kan kita kekuatan imajinasi, kekuatan pikiran, gitu ya. Dan ini kalau kita hubungkan dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga dia berubah dirinya sendiri. Jadi kalau pola pikirnya ini enggak dirubah, enggak berubah juga realitas hidupnya. Nah gitu ya. Jadi kalau kepingin realitas hidupnya itu berubah, rubah dulu pikirannya. Gitu. Jadi kalau kita kekeh saja mencari rezeki kayak metode Imam Syafi'i ya nggak apa-apa, memang itu pilihan hidup. Tapi kalau kita mau menggunakan dua-duanya itu lebih bagus. Sehingga sebagai orang yang beriman, apapun keadaan yang ada itu kita sudah nggak perlulah istilah itu nyalain lingkungan, mengkambing hitamkan orang lain, nggak perlulah. Itu hanya bikin perasaan dongkol, pikiran galau, pusing ya kan gitu kan. Jadi lebih baik sekarang kita ini sebagai orang yang beriman, kita jadikan sebagai media untuk mendekat pada Allah, bahwa memang semua peristiwa yang ada ini, apapun katakanlah sebabnya, ini sebabnya orang bilang katakanlah yang bilang konspirasi Yahudi segala macam, itu apapun alasannya itu, yang jelas kalau tidak ada izin Allah nggak mungkin terjadi. Ya, sebagaimana iblis kan, iblis saja, ya Tuhan izinkan aku untuk menyesatkan seluruh manusia, kan gitu kan. Allah izinkan, kalau Allah gak izinkan gak mungkin bisa sesat manusia kan gitu. Tapi bukan berarti pilihan iblis itu benar kan. Jadi artinya apapun apa yang terjadi ini memang semuanya juga terjadi atas izin Allah ya kan. Tapi kita sebagai orang yang beriman tetap kita harus optimis, yakin pasti ada solusi. Jadi kembali kepada firman Allah ayat 1 surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Artinya kita membaca atau kita beramal, kita bekerja harus ada syaratnya, bismi rabbik. Jadi di sana harus melibatkan Allah dengan nama Allah. Jadi maka insya Allah apa yang kita lakukan itu ketika kita benar-benar melibatkan Allah, maka insya Allah kita akan dituntun Allah. Tapi kalau Allah ditinggalkan ya, katakanlah sholat saja, sholat tapi bukan karena Allah ya kan, bener itu, tapi bukan karena Allah, mungkin riya, karena apa ya, berarti kan salah juga gitu. Jadi syaratnya ya itu kita libatkan saja Allah ya kan, kita awali semua kegiatan dengan bismillah ya, kemudian kita ketika mengambil keputusan itu senantiasa juga melibatkan Allah, insya Allah Allah akan membimbing kita gitu. Di sana yang kita juga perlu tingkatkan ya. Kadang-kala ya zaman sekarang ini kita cenderung Allah itu ditinggal, Allah itu seakan kita itu nggak perlu lah, kecuali kalau sudah benar-benar kepepet
baru dia nangis-nangis melibatkan Allah. Tapi kalau sudah merasa nyaman dengan penghasilannya, dengan posisinya, ya Allah ditinggalkan. Jadi untuk kepada satu amalan yang sesuai dengan syariat, ya tentu ya di sana barangkali yang harus kita usahakan terus menerus untuk senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupan kita, ya.